Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami via online, live streaming, Facebook maupun YouTube. Selamat datang, selamat beribadah dan selamat berbakti. Ada beberapa hal di hari ini yang spesial, yaitu jemaat Kita Kristus dan jemaat SBBF nanti akan dipimpin oleh pendeta Edwin, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Edwin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada prosedur untuk memimpin ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya berikan waktu untuk bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 1 yang berbunyi, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, ku bersyukur pada Allah.
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali di rumah ibadah-Mu untuk memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar berjalan sesuai kehendak-Mu dan bisa menjadi berkat atas kami ya Tuhan setelah pulang dari ibadah ini. Pimpinlah kami yang akan memimpin ibadah kami, dan berkati juga kami yang ada di tempat ini beserta teman-teman kami yang tidak dapat hadir. Terima kasih Bapa, dengan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan terbaik. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan informasi untuk persembahan yang berwarna hijau itu untuk ibadah Natal, dan untuk yang berwarna merah itu untuk persembahan persepuluhan pada ibadah pagi hari ini. Yang bertugas selamat untuk membagikan, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik.
Engkau sungguh baik dan teramat baik. Setiap hari Engkau memberikan kami sukacita ya Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang kami sudah kumpulkan ini bisa jadi berkat bagi pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Adi. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas ayat 10, pasal 10 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan untuk Anda semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiranginya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Demikian firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian dengan saya.
Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang merancang kami sesuatu rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah di dalam kehidupan kami, bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Ya, ini sangat luar biasa ya, kita bisa bertemu bersama-sama hari ini. Banyak momen yang luar biasa untuk kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang peristiwa Gaza dan Palestina ya, khususnya Palestina dengan Israel nggak ada ujung habisnya itu. Cerita itu banyak menyimpan luka. Kalau bahasa anak kita banyak menyimpan luka. Bapak bela mana, Palestina atau bela Israel? Saya bela perdamaian, amin. Nah, yang penting kan itu. Ya mau Israel kok mau Palestina, siapapun itu, kalau nggak ada kita nggak bela. Saya nggak akan bela, saudara. Ya ada sebab ada akibat. Kenapa ya Israel kok menyerang sampai mau babi buta seperti itu ya kepada Hamas, secara khusus Hamas. Ya tapi yang dampaknya bangsa atau rakyat Palestina juga kena, gitu ya. Satu golongan yang serang. Kenapa sebenarnya? Ada sebabnya. Sebelumnya, wah Israel dibombardir, bergelimangan mayat di Israel. Ada 1.400 orang mati. Gimana nggak marah? Wah, sesuatu hal yang menurut saya disebabkan akibat. Ujung-ujungnya pepatah Indonesia yang berlaku. Menang jadi haram, kalah jadi abu. Ada yang bagus. Perang selalu menyisakan sesuatu hal yang buruk untuk kita semua. Betul? Betul? Iya, saudara, ini untuk YouTube nih, mau bunuh di YouTube saya. Di Facebook saya perlu ngomong ini. Ya saudaraku, nah penjajahan di muka bumi ini harus dihentikan. Amin. Setuju saudara, siapa yang nggak setuju? Setuju. Tetapi ya perdamaian penting. Kan penjajahan di kita nggak suka dengan penjajahan supaya ada perdamaian, betul kan? Tapi penjajahan yang paling banyak di mana? Apakah Israel menjajah Palestina? Saudaraku, laku Indonesia sudah membuktikan. Zaman dahulu kala, lagu tentang Siti Nurbaya. Apa katanya itu? Ya, wanita sejak dulu kala dijajah pria. Wah, bebaskan dulu saudara. Jangan bicara dengan yang luar-luar, yang muluk-muluk di dalamnya. Dia belum gitu loh ya. Nah saudaraku yang saya kasih, saat ini bicara dengan orang yang tersingkirkan. Orang yang tersingkirkan ya orang yang dijajahi. Siapa yang menjajahnya? Dan saya jangan berpikir terlalu jauh lah. Urusan negara orang itu susah kita urusnya. Dalam negeri dulu, paling dalam dulu lah. Rumah tangga dulu lah, gitu ya. Belum lagi di kantor, atasan dengan bawahan misalnya, gitu kan ada itu. Ya sampai anak bawahnya itu sampai stres, sampai mungkin punya sindrom panik ya, sampai jadi gelo gitu kan. Ada, jangan dibilang enggak saudara. Ada pendeta jadi gila juga ada karena terlalu stres dipikirin jemaatnya. Ada. Tapi sini buat baik-baik kalau semuanya. Dan jangan pendeta ini keluar sini jadi gila lagi enggak ya. Dan saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama menikmati hidup ini dengan penuh kedamaian. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ini intermezzo sedikit, tapi sedikit menyentil tentang arti tersingkirkan. Siapa sih yang tersingkirkan? Yang tersingkirkan adalah mereka yang lemah, bukan? Yang lemah, mereka yang tersingkir siapapun itu. Nah, saudaraku yang saya kasih, bagaimana firman Tuhan? Ini menarik untuk kita simak bersama-sama. Lukas, murid-murid Yesus, selain dari 12 murid Yesus, ada Lukas, ya, murid lain dari 12 murid Yesus,
Yang diutus Yesus juga pernah diutus ada 70 murid yang diutus pergi berdua-dua untuk mengabarkan Injilnya, termasuk nih dokter Lukas ini. Dia seorang tabib, dia seorang dokter, makanya tulisannya dia sangat kronologis ya, sangat teratur supaya saudara dan saya setiap orang yang membacanya menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memperhatikan mereka yang tersingkirkan, mereka yang terbuang, mereka yang terhilang. Nah saudara yang saya kasih, kita lihat bagian firman Tuhan Lukas 10, jangan sampai nggak buka Alkitab kita ya. Kalau kita nggak buka Alkitab kita nanti jadi nggak tahu deh tuh ya, arti apa tuh? Mungkin bukan Alkitab lagi. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini supaya tidak salah mengerti, mari kita buka Lukas 10. Sebenarnya perikopnya dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Nah, ada dua memang pertanyaan di situ, tetapi saling berkaitan, sambung menyambung. Dalam ayat 25 ada pertanyaan, siapa yang bertanya di situ? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, ini mencoba menguji ya. Guru, ya rupa-rupanya dari zaman dulu kala ya banyak murid juga yang banyak orang ingin menguji guru ya. Zaman sekarang lebih lagi ya. Dulu banyak guru yang menguji murid kan, betul ya, harusnya ya guru menguji murid ini bukan guru soal bukan murid yang mungkin ya, ini orang luar, jadi dia menguji gurunya berkualitas apa enggak. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Luar biasa, Yesus menjawabnya dengan suatu pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Bijaksana ya, hati-hati. Kalau banyak orang-orang yang menjebak, menanyakan dengan jebakan, menguji saudara, saudara harus belajar sama Yesus nih. Kita nggak usah jawab, balas dengan pertanyaan. Nah, ini ilmu nih, ini komunikasi ya. Ini serius ini. Jadi kalau saudara nanti dalam ilmu komunikasi, psikologi komunikasi ini penting. Jadi ketika saudara mendapat orang-orang yang sedang mencoba menguji saudara, ya, ada orang tes. Saudara jangan langsung jawab. Saudara tahu apa maksudnya? Kita tahu dia sedang menguji kita, tetapi kita uji, kita balik pertanyaan dulu. Sebenarnya dia sedang menyimpan jawabannya. Jadi nggak perlu kita sendiri yang menjawab. Nah, ini pintar, karena ilmu komunikasi. Jadi Yesus bertanya lagi. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nggak dijawab, benar kan? Jawab langsung. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dijawab sendiri, nggak perlu dijawab oleh Tuhan Yesus. Yesus hanya menjawab apa? Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Pintar ya. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi orang-orang tertentu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, tetapi orang ini, ahli Farisi ini, yang notabene mereka tuh banyak asam garam dengan belajar firman Tuhan luar biasa, khususnya hukum Taurat, nggak puas untuk membenarkan dirinya. Untuk membenarkan dirinya, menurutmu siapa sih sesamamu manusia? Nah, mulai. Nah, Yesus kesempatan, ini dia waktunya aku bicara dengan engkau. Kenapa si Farisi bertanya? Karena dia berpikir mengasihi sesama itu adalah mengasihi satu golongan dong, sama-sama orang Yahudi. Mengasihi itu adalah orang-orang yang setia beribadah dong, sama seperti saya, orang yang setia beribadah. Mengasihi itu satu golongan dong, satu penderitaan, satu semasi, satu agama, satu etnis, satu suku, satu bahasa dan lain sebagainya, satu yang sama. Orang Farisi punya pandangan seperti itu. Kalau mereka yang tidak, itu tidak bukan sesama manusia. Kalau begitu sesama manusia mereka siapa? Hah? Siapa? Najis. Itu hukum orang Yahudi.
Ya kalau misalnya orang Samaria misalnya gitu, itu najis itu bergaul dengan orang Samaria, nggak boleh. Udah kayak campur, walaupun ada darah keturunan Yahudinya orang Samaria itu, masih ada darah keturunan Yahudi, tetapi sudah dianggap najis. Tersingkirkan orang Samaria, jangankan orang Yunani, kafir. Itu bukan sesama itu. Jadi saudaraku, pemahaman ini supaya kita saudara dan saya mengerti dulu ini. Kenapa dia bertanya dan ingin membenarkan dirinya orang Farisi ini dari bahan orang Farisi. Yang dianggap sesama adalah seperti itu pandangannya. Di luar itu kafir, saudara. Jadi kalau saudara ada melihat orang dibilang kafir, dan saudara dibilang orang kafir, nggak usah heran, saudara. Amin. Ya, jangan heran, jangan kaget. Ya, ini khotbah ini banyak kejutan ini. Ya. Ini cerita lama, cerita klasik yang sangat luar biasa, tetapi ini indah luar biasa. Siapa yang tersingkirkan? Nah, saudaraku, lalu Yesus ceritalah. Luar biasa ya. Yesus itu seorang komunikator yang sangat luar biasa, pengajar yang sangat luar biasa. Lalu dia ingin memberikan pemahaman yang sangat mendalam dengan cara yang sangat sederhana dengan sebuah cerita yang sangat menarik tentang seorang Samaria yang baik hati. Dia pakai justru orang yang dianggap kafir oleh orang Farisi. Yang dianggap kafir oleh orang Farisi. Kalau saudara sudah mulai ada bayangan siapa yang saudara kafir, ya jangan-jangan pasangan hidup saudara sendiri bagi saudara itu dia lebih kafir daripada orang-orang di luar saudara. Ini maksud saya, jangan-jangan dia ingin yang saudara sedang rencanakan singkirkan. Tidak di sini ya, amin. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama melihat di sini. Itu tidak benar ya kalau pasangan saudara singkir, tetapi bisa saja dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, karena saudara sedang punya masalah, itu bisa terjadi. Tetapi mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Tahu yang maksud saya ya? Ya, oke. Kita teruskan ceritanya bagaimana. Tadi sudah dipisahkan. Dikatakan apa? Yuk kita lihat di sini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, dari Yerusalem ke Yeriko. Itu melewati itu daerah Samaria juga. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Meninggalkannya setengah mati. Mati enggak, hidup enggak, ini paling menyiksa. Ya, ini paling menyiksa nih. Ya, setengah mati itu paling menyiksa. Ya, orang setengah mati itu, coba orang yang mau itu ya, mau mati enggak, itu enggak, harapannya nggak ada orang lewat, pas segala tengah jalan soalnya. Kebetulan ada seorang imam turun, ada harapan imam. Wah, imam kan tahu sendiri baik dong. Imam turun, lalu apa yang dikatakan? Dia melihat. Bukan dia nggak melihat ya, dia melihat. Setelah melihat, tetapi yang melewati dari seberang jalan ya. Wah, mau kecampuran, tak gue salah, kerepotan gue ngerepotin ya. Kalau saudara coba jangan-jangan coba melihat kecelakaan, mau jadi saksi lu, repot terkuat gitu kan gitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih itu orang-orang kecelakaan itu banyak yang jadi tersingkirkan, saudara. Orang yang dikumpulin masuk ke dalam nggak mau kena getahnya, nanti taruh sangka dituduh lagi dan sebagainya. Itu banyak alasan kita kan. Betul ya? Untuk nolong orang nih banyak alasannya, untuk kita tidak menolong orang itu banyak 1001 alasan kita tidak menolong orang. Lalu apa yang alasannya? Udah setengah mati, udah mau mati. Ntar kalau pas dipegang mati gimana? Wah, kan repot lagi. Ya kan? Wah, seberang jalan ngerepotin lah gitu ya, repotin jalan ya. Datang lagi orang Lewi. Begitu juga sama lihat, bukan nggak lihat, tahu dia setengah mati, tahu ini datanya ada jelas setengah mati, ini datanya jelas. Habis dirampok, setengah mati, digubukin soalnya. Itu bukan hanya diambil barangnya, tetapi digubukin saudara. Ini habis-habisan nih, setengah mati. Ya begitu juga ya, imam Lewi sama aja, ini golongannya ya. Nah, lewat lagi saudara, orang Samaria, orang kafir datang.
Begitu dia lihat, waduh, dia kesian, langsung dibawa dengan segala resikonya nih. Kita kalau mati bagaimana? Ya nggak mikir itu yang tadi, kok nolong dulu. Dibawa apa yang dibawa, dia bawa juga persiapan. Orang zaman dulu tuh selalu bawa persiapan P3K, makanya di mobil, yang punya mobil kalau diperiksa nggak ada P3K ditilang, ya betul ya, ya betul kan, artinya begitu ya. Kalau ada P3K, nah dalam perjalanan itu ya mereka juga selalu bawa itu ya, selalu bawa P3K, ada obat-obatan mereka bawa gitu. Jadi setelah dilihat ada obatan palingnya pengobatan sementara lah yang bisa dibantu, ya dikasih anggur, diobati, semuanya sudah cukup baik. Lah di panggung. Nah coba saudara perhatikan, kita perhatian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramkannya dengan minyak dan anggur. Itu obat ya, pengobatan. Itu obat-obatan P3K-nya gitu ya, daruratnya. Kalau kita mah ini ada betadine gitulah ya. Zaman sekarang kan ada betadine ya. Jadi lu di anggur zaman itu supaya enggak anggur itu, wine itu alkohol supaya tidak infeksi, membunuh kuman-kuman gitu maksudnya, dan meminyakinya. Ya, minyak zaitun memang bisa untuk luka juga. Nah, saudara, lalu apa yang kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai apa? Coba saudara baca. Ke atas keledai tunggangannya sendiri. Saudara bayangkan, ini yang diperbuat orang Samaria, orang kafir. Diangkat tunggangannya sendiri. Lalu apa yang dilakukan lagi? Bawa ke penginapan. Lalu dia merawatnya. Bayangkan saudara, itu berapa waktu yang dia buang sia-sia dia dalam perjalanan itu. Karena ini pertolongan ini penting nih, kalau nggak mati, kalau nggak ditolong mati, jadi dirawat. Berapa lama dilawat di situ? Ya, berapa lama? Oh, cuma sebentar kalau lihat sini ya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 2 dinar itu udah ya saudara, jangan saudara anggap kecil itu. Bayangkan dikatakan ini, dia bilang, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh nyamuk itu? Lalu semua setuju menjawab, yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih, pergilah dan perbuatlah itu. Nah, saudara yang saya kasih, menarik untuk kita. Dia merawatnya sampai bagaimana? Sampai dia benar-benar sembuh. Coba bayangkan 2 dinar itu bisa untuk berapa bulan nginep di penginapan. Kalau kita di sini berapa tabungan, Pak? Ya, bermacam-macam ya. Anggap aja rate yang paling murah lah, gitu ya. Kalau 1 bulan kenyang juga kita kan, gitu ya. Ya kan? Coba yang tadi ini betul-betul itu kenapa loh ini? Dia siap bahkan untuk menjadi orang, kenal nggak dia? Nggak kenal. Siapa sih orang ini itu? Nggak kenal. Tapi yang dia tahu orang ini nggak bisa berbuat apa-apa, udah setengah mati dan bakal mati kalau tidak akan ditolong. Gak tergerak oleh belas kasihan dan disingkirkan, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Palestina itu ada rumah sakit baptis. Kena juga habis ya sama Israel. Lalu sekarang mau bela Palestina, ayo mau bela Israel, ayo kan gitu ya. Sekali lagi ya, kita bela berdamai. Jangan bela A, bela B ya. Namanya orang ribut, jangan bela A, bela B, bela damai. Pergi ke sana, mau bela siapa? Berdamai. Boleh, mau pergi ke sana boleh, siapa aja mati gitu ya untuk perdamaian. Serius saya ngomong gini. Macam serius ini yang nonton, saya serius ya. Saya serius ini. Boleh saudara pergi wakili Indonesia, tetapi menjadi pendamai. Nggak bela A, nggak B, nggak bela Palestina, nggak bela Israel, damai. Resikonya mati, itu bagian dari perdamaian. Lihat saudaraku, saya serius karena firman Allah mengatakan bagian firman Tuhan ini untuk memberikan rasa keselamatan bagi orang yang tersingkirkan apa yang diperbuat oleh
orang Samaria ini. Dia betul-betul merawatnya sampai benar-benar dipastikan dia sembuh. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang merasa tersinggir? Ini firman Allah. Dan orang yang paling merasa tersinggir, bukankah mereka yang selama ini dianggap sampah oleh masyarakat? Bukankah mereka yang dianggap minoritas yang ditekan oleh mayoritas? Jadi saudara yang saya kasih, jika Anda merasa tersinggir, inilah firman Allah bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian. Apakah mereka orang kaya? Apakah orang susah? Golongan etnis tertentu? Bukan. Tetapi firman Allah di sini, mereka yang paling tersingkir adalah mereka yang memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaannya yang penuh dengan penderitaan dan siap mati dengan keadaannya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolong dirinya selain kalau bisa ada orang yang datang berbelas kasih dan menolongnya. Betul. Betapa banyak orang-orang, tidak orang kaya saja, tidak orang miskin saja, tidak orang banyak utang saja, banyak orang kaya juga mati bunuh diri, banyak. Ada artis-artis tertentu yang mati bunuh diri, dalam ketenarannya ada juga. Jadi saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama siapa sesungguhnya. Bukankah mereka yang merasa bersalah pada dirinya sendiri? Mereka terlebih mereka yang merasa tidak bisa berbuat dari kecanduan yang mungkin mengikat dia, dosa yang mengikat dia. Selama ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia merasa tersingkir oleh dirinya sendiri, dan dia merasa orang lain akan melihat dia kalau semua tahu dengan dosanya, dia akan dibuang, dia tidak akan dianggap apa-apa, dia akan menjadi sampah yang tidak berguna. Mereka yang tersingkir, mereka adalah orang yang berdosa. Saya, saudara, kita sesungguhnya orang-orang yang tersingkir. Oleh karena dosa, siapa yang dapat melepaskan diri dari dosa? Tidak ada. Perbuatan baik saudara tidak mungkin membayar dosa saudara. Amal ibadah saudara tidak mungkin membayar semua dosa saudara, karena hukum dosa sangat jelas. Semua orang yang telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut, mati. Tidak ada kata yang lain. Dan kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, apa yang Dia berbuat. Sekalipun banyak yang menolak Dia, kita ingat ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak Yesus. Banyak orang menolak siapa Yesus. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia mendapat hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kalau saudara merasa menjadi orang berdosa, saudara orang yang tersingkirkan karena dosa saudara, dan saat ini saudara merasa ada belenggu yang mengikat saudara, sehingga saudara tidak bisa lepas dari belenggu itu, ingatlah firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, Tuhan itu sangat penuh belas kasihan. Kalau orang Samaria saja, orang kafir saja begitu berbelas kasihan kepada orang yang tidak dikenal, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Itu sebabnya firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu karena begitu besar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kita. Orang kafir saja, yang kafir saja bisa melakukan seperti itu, apalagi Tuhan kita. Demikian saudara, Allah begitu kasih bagi saudara dan saya. Dia tidak bisa mengingkari dari dirinya sebagai kasih. Dia mengasihi saudara seberapa besar dosa saudara,
Yang saudara perbuat, seberapa besar kuasa dosa yang membelenggu saudara, dia datang untuk saudara dan saya. Amin. Dia peduli, dia ingin kita bebas, dia ingin kita merdeka, dia ingin kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, masuk kembali dalam rancangan mula-mulanya, hidup dengan berdamai dengan Tuhan dan sesama. Itu rancangan Tuhan untuk kita. Apa yang dilakukan Yesus untuk saudara? Dia rela, dia tidak hanya mengobati luka-luka saudara, dia mengobati luka saudara dengan darahnya sendiri. Oleh karena bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Amin. Oleh karena darahnya yang tercurah, dosa saudara dibayar lunas. Ingat cerita ini. Apabila orang kafir aja, yaitu orang Samaria saja, aku titipkan uang ini 2 dinar. 2 dinar itu bukan kecil, ingat ya. Saudara yang saya kasih, sampai benar-benar kalau kurang aku akan. Jadi artinya saudara dijamin pasti harus benar-benar sehat. Demikian bagi saudara saya ada jaminan kekal. Apalagi Bapak kita di surga ada jaminan kekal. Firman Allah mengatakan jelas yang 10, engkau pasti, kalau saudara ada di tangan Tuhan, pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau ada di antara kita yang belum percaya pada Yesus hari ini, adalah hari kesempatan, serahkan hidup saudara kepada Dia. Kalau ada yang belum berdosa mengikat saudara, hari ini hari pembebasan buat saudara. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa tersingkirkan oleh diri saudara sendiri, oleh orang lain dan sebagainya, ingat Tuhan peduli kepada saudara. Datanglah kepada Tuhan karena Dia peduli kepada saudara. Amin. Saya tidak akan berani keluar dari garis yang apa firman Tuhan sampaikan. Nah, saudara, saya akan beritahu satu alasan penting. Lukas menulis ini pada masa-masa orang Kristen ditekan. Kenapa mereka ditekan? Oleh pemerintah pada saat itu. Pada waktu itu karena kehidupan orang Kristen itu berbeda dari kebiasaan orang lain. Dia nggak menyembah raja, menyembah dewa-dewa, dia menyembah hanya kepada Tuhan. Apalagi orang Kristen itu tidak poligami, tidak campur-campur, tidak seks bebas, tidak datang kepada penyembahan dewa Artemis, di mana ada dewa percabulan di situ, saudara. Di situ datang menyembah ke dari sana ada dewa Artemis, saudara, hubungan seksual dengan dewi-dewi yang ada di sana. Orang-orang di sana, dia tidak melakukan hal itu. Yang mereka lakukan adalah hidup bersama dengan suami istri. Yang mereka lakukan adalah kalau ada yang kekurangan, mereka siap menolong temannya yang berkekurangan. Sehingga firman Allah mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua jelas, ada yang menjual hartanya untuk berbagi kepada mereka yang tidak memiliki semua, sehingga semuanya bisa merasakan satu dengan yang lain. Mereka punya komunitas sangat kuat, saling pedulinya luar biasa. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka tahu apa kekurangannya, mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh kawannya. Mereka tahu dan mengenal satu dengan yang lain. Mereka penuh dengan belas kasihan satu dengan yang lainnya. Mereka betul-betul menerapkan bagaimana mengasihi sebagai sesama manusia. Mereka tidak hanya mengasihi orang-orang sesamanya, sesama orang Kristen, tapi mereka juga harus menunjukkan kasihnya kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula. Sebab itu orang Kristen mula-mula sekalipun ditekan, dia tetap berkembang. Silakan dia hambat, dia tetap merambat. Itu firman Allah. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara betul-betul mau menjadi seperti Yesus, perbuatlah demikian. Itu kata Yesus. Kalau begitu pergilah, perbuatlah demikian. Pergilah, perbuatlah. Ini kata Yesus bagi saudara. Siap kita mengasihi sesama kita. Mungkin ada banyak asumsi dalam pikiran dan otak kita, tetapi saudaraku saya kasih Tuhan. Seandainya Dia pilih-pilih orang, saudara tak akan kepilih oleh Tuhan.
Dan setiap orang pasti punya kekurangan, betul? Tetapi Tuhan melihat sesuatu potensi yang sangat luar biasa dari mereka-mereka yang tersingkirkan. Lihatlah, Yesus masih bisa melihat potensi yang luar biasa dari orang Samaria yang dianggap kafir. Sebagai contoh, mungkin bukan contoh, tetapi mungkin ini benar-benar terjadi, ini bisa yang dia lihat dan saksikan karena Yesus jalan. Tetapi itu satu perbuatan yang harusnya saudara dan saya, kita semua lakukan. Saudara gak perlu berteriak, ayo datang, kita ibadah sama-sama. Gak perlu saudara. Dia akan datang mengikuti saudara karena saudara mengalami Yesus menyatakan kasihnya kepada sesamanya oleh karena belas kasihan kepada mereka yang tersingkirkan. Begitu banyak orang yang tersingkirkan di dalam kehidupan ini. Ketika ada yang patah hati karena pasangannya, mereka adalah orang-orang yang tersisihkan karena merasa kurang berguna dan sebagainya. Ada banyak orang-orang sekitar kita. Mari berdekatlah dan katakan, Yesus mengasihi kau. Amin. Mari kita katakan satu kata, Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihimu. Katakan kepada orang lain, Yesus mengasihimu. Tetapi kita jauh berkata, Yesus mengasihi mereka semua. Mari kita saudara, sama seperti orang yang dirampok habis-habisan dan dipukuli sampai setengah mati dan tidak berdaya kecuali ada orang yang menolong. Tidak ada harapan mungkin dalam kehidupan kita karena dosa yang menunggu kita yang tidak. Tetapi satu peristiwa yang luar biasa, Yesus mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi semua. Mari kita juga ingat ini. Tidak ada harapan karena dosa-dosa yang kita berbuat. Tidak ada harapan karena belenggu yang mungkin mengikat kita. Tetapi satu harapan, Yesus peduli kepada saudara. Itu sebabnya Dia meninggalkan tahtanya di surga, datang kepada saudara. Dia datang bukan karena saudara orang baik. Dia datang kepada saudara karena bukan saudara orang hebat. Dia datang, Dia tahu saudara tidak berdaya dengan ikatan dosa. Dia datang kepada saudara secara pribadi. Tuhan harapan kita. Pada waktu nyanyi ini dikumandangkan, jika di antara saudara yang saat itu ingin mengambil keputusan, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku, percaya penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, silakan maju. Atau saudara yang memperbarui panggilan selama ini saudara, kita tahu kuasa dosa itu begitu luar biasa. Ada banyak hal yang saudara lepaskan dan saudara merasa ada banyak kekalahan. Saudara datang berdekatlah kepada Tuhan, karena Dia akan siap membantu saudara. Kalau saat ini di antara saudara rindu melayani Tuhan bersama-sama dengan jemaat SPBB, dan saudara rindu melayani sesama dan mencoba mencari mereka yang terhilang, mereka yang terbuang, mereka yang tersingkirkan, saudara boleh maju ke depan. Dan kalau di antara saudara menggabung dengan gereja ini, menjadi anggota Safari Pak Baptis Danusi dan melayani bersama dengan gereja ini dan mengikuti semua peraturan yang ada di SPBB ini dengan penuh sukacita, saudara boleh maju ke depan dan saudara menyatakan hal itu bagi kita sekalian. Kaulah Ku dapat cari
Bapa, Kaulah harapan kami, Kaulah Tuhan kami yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan supaya kami memiliki kasih Kristus yang kami sudah rasakan, kami alami, itu terpancar bagi lingkungan kami, di tempat pekerjaan, keluarga kami, tempat tinggal kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kasih Kristus yang ada dalam diri kami terpancar keluar dan banyak orang yang merasakan itu. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya jemaat Tuhan yang mengambil komitmen untuk menjadi anggota SPBF, kiranya Tuhan terus menguatkan imannya dan terus mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang ambil keputusan untuk dibaptis pada hari ini Tuhan. Setelah kami ibadah, kiranya Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Secara khusus saya undang Aldo untuk maju ke depan. Hari ini beliau hari terakhir bekerja di Taman Safari. Mungkin ada ingin disampaikan untuk kita sepanjang minggu saya berpidato perpisahan kayaknya. Pak atau Ibu yang terhormat. Ini jemaat Pak, ini jemaat. Berbeda. Kami kita karyawan tapi ini jemaat. Baik. Saya terima kasih karena sesuatu yang berharga buat saya di sini. Saya cerita sedikit mungkin Pak ya. 4 tahun lalu saya diundang untuk interview di Gandaria. Sebenarnya saat itu saya tidak bisa pekerjaan, tapi ada headhunter yang menawarkan. Lalu 15 tahun terakhir saya sebenarnya pastor, saya mendedikasi hidup sebenarnya full time Pak dalam pelayanan. Cuman saya berdoa Tuhan menggerakkan saya tetap di marketplace. Jadi 15 tahun terakhir itu yang saya jalani. Ketika saya dipanggil ke Taman Safari, itu pun saya berdoa. Saya sudah bekerja pada saat itu. Nah saya turuti aja apa kata Tuhan. Tuhan suruh saya kemana, saya kejar. Saya tidak lagi mencari karir sebenarnya. Karena 15 tahun lalu saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun saya lahir dari keluarga pendeta, saya dibesarkan Kristen dari pendeta, tapi sesungguhnya 15 tahun terakhir itulah saya mendapati perjumpaan secara pribadi oleh Tuhan. Sejak itu saya komit, kemanapun saya pergi harus saya taat. Tuhan perintah kemana saya akan jalan. Waktu saya dipanggil ke Taman Safari, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kalau memang ini Tuhan yang tunjuk, maka saya jalan. Kedudukan saya sebelumnya di perusahaan lama adalah Chief of Operation atau CEO. Secara title saya turun sebenarnya, tapi saya mau dengar perkataan Tuhan dan saya taat. Saya berdoa, lalu saya minta tanda pada Tuhan. Saya bilang, kalau memang tanda dari Tuhan, tolong saya diberitahu. Saya tidak mau itu jadi motivasi pribadi. Lalu sebagai tanda saya challenge Tuhan. Kan kita boleh challenge saya pastor ya. Saya bilang pada saat itu saya lagi ikut dalam pelayanan Tuhan. Lalu ada persembahan khusus yang disampaikan oleh pemimpin rohani saya. Saya dalam iman saya bilang oke, saya akan kasih 10% dari apa kurang lebih yang Taman Safari akan berikan kepada saya. Saya tidak tahu berapa, tapi saya dengan iman saya kasih 10%. Setelah saya diinterview oleh direksi, beberapa hari setelahnya saya dapat kabar bahwa direksi setuju terima saya. Sebentar lagi saya akan dikirim surat penawaran, dan itu penawaran, artinya saya masih bisa bernego. Waktu saya terima tawarannya, tidak lebih tidak kurang 10 kali dari apa yang saya berikan pada waktu itu. Sejak itu saya percaya itu adalah tugas dari dia.
Nah, Bapak Ibu, saya selama di sini tetap ada tuntutan profesional. Karena background saya memang di tourism dan hotel, saya coba melakukan itu yang terbaik. Tapi sisi lain saya juga melakukan pelayanan. Selama 4 tahun ini ada beberapa staf yang datang ke saya untuk konsultasi, termasuk yang tidak seimbang. Saya berdoa mudah-mudahan itu menjadi buah. Saya tidak tahu apakah itu tugas saya di sini, saya tidak tahu. Tapi setelah saya mendapat kabar bahwa term saya sudah selesai, berarti saya juga tahu tugas saya juga sudah selesai. Dan saya berdoa supaya teman-teman ada di sini terus tingkatkan yang terpenting kerohanian. Saya bekerja di swasta sebelumnya dan juga BUMN, sangat sulit untuk beribadah. Saya sempat memimpin BUMN, sulit sekali beribadah. Di sini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Saya berharap rohani tetap nomor 1, pekerjaan nomor 2. Tapi kalau rohani nomor 1, pasti terbawa juga dalam prestasi kerja. Pasti juga akan berhasil. Pasti juga performa perusahaan juga meningkat. Antoni, Ibu, terima kasih sudah menerima saya 4 tahun. Tadi saya di apel, saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa ya sebenarnya? Saya ditugasin apa di sini sebenarnya? Jangan-jangan malah saya gitu ya. Karena saya selalu bekerja ini, saya terjun, saya dekat dengan karyawan, value yang saya dapat itu berbeda dari tempat saya sebelumnya. Value itu saya dapat. Jadi tadi saya berpisah dengan karyawan, saya bilang Anda yang membentuk saya, sehingga saya lebih dewasa dalam segala. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Pak Aldo mungkin tetap di sini, kita berdoa untuk Pak Aldo, mungkin kesini mau berdiri. Saya udah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita arahkan kedua tangan kita untuk mendoakan untuk Pak Aldo untuk next tempat yang dimana Tuhan kirimkan. Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang merancangkan segala sesuatu baik sesungguhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan yang jauh lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh kami, bahkan oleh Pak Aldo. Kami percayakan Pak Aldo dan keluarga, istri, sungguh-sungguh menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan mereka. Karena mereka memiliki hati yang sungguh rindu melayani Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, dimanapun dia berada, di mana kaki dia berpijak, sesungguhnya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Engkau ya Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, Allah yang sudah menyatakan kasih yang terbesar dalam hidup kami, Allah yang sungguh-sungguh memberikan kami berkat yang berkelimpahan sehingga kami mampu menjadi berkat kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dalam nama Yesus itulah kami naikkan doa ini. Segenap yang percaya mari kita katakan amin. Masih tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak cucu, dan bahkan pendidikan anak-anakmu, sehingga diberikan hikmat kepintaran, sehingga bisa memahami setiap materi apa yang disampaikan oleh guru-guru. Diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan menuntut.
Ya, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada GM Pak Aldo yang sudah bertugas 4 tahun di Taman Safari Indonesia, khususnya di akhir-akhir ini kami sangat menghargai pekerjaannya, luar biasa, cukup baik ya. Taman Safari melebihi target dan lain sebagainya, kegiatan sudah mulai pulih. Semua juga akan ucapkan terima kasih Pak Aldo. Jadi selama bertugas memang Tuhan selalu juga membuat sedikit kesaksian saya bahwa Taman Safari dibangun sejak tahun 83, dibangunnya sejak tahun 79, mulai membeli lahan di sini. Setelah kami balik dari Australia waktu itu ingin membangun Taman Safari, tapi belum tahu cara membangunnya seperti apa. Nah, tahun 83 dibentuklah PT pertama. Jadi sebelumnya masih keluarga, seperti RSK itu kan masih perusahaan keluarga sampai tahun 2016 ya. Baru dirubah menjadi PT. Jadi sejak itulah dibentuk PT American Lion Safari. Itu tahun 1983. Saat itu juga saya menjabat presiden direktur. Terus masih saja dipilih sampai terakhir 2016. Saya sudah merasa waktunya lah, Tuhan juga sudah menyampaikan waktunya untuk mundur. Gitu. Karena suatu saat memberi kesempatan pada yang lain. Karena sering sekali ada kabar yang tidak senang kok. Banyak yang sudah sekian usianya di atas saya belum pernah menjadi dirut gitu. Jadi udah waktunya harus menyerahkan estafet ini kepada siapa saja yang nanti terpilih. Maka sejak itu M2 terpilih sampai saat ini ya, masih terpilih, dan mudah-mudahan generasi berikutnya akan meneruskan ini. Karena kami yakin Tuhan banyak bekerja untuk Taman Safari. Sejak itu maka Taman Safari dibangun mulai dari kecil sampai besar, dari 1 sampai 3 sampai menyusul 4 gitu ya. Jadi mudah-mudahan kesempatan lain mungkin Pak Aldo bisa membantu juga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.